Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu kabar kalian sehat semua. Hari ini Kak Tasya ingin mengajak adik-adik sekolah minggu untuk ibadah sekolah minggu pada Minggu 19 April 2020. Hari ini kita akan mengangkat lagu pujian, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk kita berdiri semua dan kita ikuti gerakan Kak Tasya. Semangat adik-adik! Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Kita sekarang mengangkat lagu pujian, yaitu Jangan Lelah. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat ya adik-adik. Yuk kita mari bernyanyi bersama-sama. Tepuk tangan ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Yang Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di samamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah yang gelombang, timbulan tanah yang berlubang, dan jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus ya. Pada saat ini kita akan membahas tentang Matius 13 ayat 3 sampai 9. Nanti adik-adik baca di Alkitab di rumahnya masing-masing ya. Kakak akan menerangkan sebagian aja ya, sedikit saja. Semoga adik-adik bisa memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan adik-adik. Perumpamaan tentang seorang penabur. Apa sih penabur itu? Penabur itu adalah orang yang menaburkan benih yang akan menjadi tanaman atau tumbuhan. Tetapi yang mau kakak bahas di sini
bukan menjadi tanaman atau tumbuhan, melainkan benih-benih firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kita. Yang pertama, perumpamaan yang pertama, benih yang ditaburkan jatuh ke jalanan. Benih itu tidak akan berhasil karena dimakan oleh burung atau diinjak oleh siapapun yang lewat. Artinya adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya. Lalu yang kedua, penabur menaburkan benih dan benih itu jatuh ke dalam tanah yang berbatu. Benih itu tidak juga berhasil karena tidak akan tumbuh. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya. Lalu yang ketiga, penabur menaburkan benih dan benih itu jatuh ke dalam semak berduri. Benih itu pun tidak akan berhasil atau tidak akan tumbuh. Artinya adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi masih memikirkan hal-hal yang bersifat keduniawian. Misalnya dia masih merasa khawatir atau takut, tidak percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi menyertai dia, atau dia kurang bersyukur. Lalu yang keempat, petani menaburkan benih dan benih itu jatuh di tanah yang baik. Dan tanah yang baik itu pun akan menghasilkan atau menumbuhkan benih itu menjadi suatu tanaman atau suatu tumbuhan yang berhasil. Artinya di sini adalah firman Tuhan kita dengarkan, kita pelihara di dalam hati kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita percaya dan yakin kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi itu semua kehendak Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Jadi adik-adik, dari keempat perumpamaan ini, manakah yang adik-adik pilih? Yang nomor 4 ya, adik, kita harus melaksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menurut pada perintah orang tua, mendengar nasihat orang tua, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari guru sekolah, walaupun adik-adik semua belajarnya di rumah. Dan jangan lupa, adik-adik juga harus tetap menjaga kesehatan, supaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Ya adik-adik ya. Sekarang kakak mau berdoa ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Kami tahu pada saat ini Tuhan, apapun yang terjadi itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan membantu kami di dalam melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh dan berkembang, juga kami dapat memeliharanya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Lindungi Tuhan kami dan juga adik-adik sekolah minggu dimanapun kami berada Tuhan. Ampuni Tuhan atas dosa dan kesalahan kami sehingga kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung sekarang masih COVID, jadi kita sekolah minggu di rumah masing-masing ya. Tadi kalian sudah dengarkan dari penjelasan dari Kakak Melan. Jadi sekarang kakak mau ngasih tugas buat kalian. Kerjain ya. Yang pertama buat kelas kecil. Buat adik-adik kakak kelas kecil. Jadi kalian bisa melakukan menggambar telapak tangan. Telapak tanganmu lalu buat gambar hati dan kata Yesus dan diwarnai. Contohnya seperti ini. Tapi diwarnain ya. Untuk kelas sedang. Adik-adik kakak di kelas sedang. Kakak ada ngasih 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Apakah yang dimaksud? Apakah yang ditabur oleh penabur? Apakah yang ditabur oleh penabur? Pertanyaan yang kedua. Benih yang ditabur di manakah yang berbuah? Benih yang ditabur di manakah yang berbuah? Pertanyaan yang ketiga, apakah perbedaan ada berapakah perumpamaan yang disebutkan? Ada berapakah perumpamaan yang disebutkan?
Pertanyaan yang keempat, manakah perumpamaan yang harus dicontoh? Manakah perumpamaan yang harus dicontoh? Untuk adik-adik kakak kelas besar, kakak ngasih 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan penabur? Apakah yang dimaksud dengan penabur? Pertanyaan yang kedua, di perumpamaan yang keberapa yang memiliki makna orang yang melakukan firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya? Di perumpamaan yang keberapa yang memiliki makna orang yang melakukan firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya? Pertanyaan yang ketiga, sebutkan perumpamaan yang memiliki arti orang mendengarkan firman Tuhan tetapi masih memikirkan hal-hal yang bersifat keduniawian. Sebutkan perumpamaan yang memiliki arti orang mendengarkan firman Tuhan tetapi masih memikirkan hal-hal yang bersifat keduniawian. Pertanyaan yang keempat, sebutkanlah contoh hal-hal yang bersifat keduniawian. Sebutkanlah contoh hal-hal yang bersifat keduniawian. Dan pertanyaan yang terakhir, itu adalah tertulis di ayat yang keberapa tentang perumpamaan keempat. Tertulis di ayat yang keberapa tentang perumpamaan yang keempat. Ditunggu ya jawabannya. Jangan lupa tetap di rumah dan dikerjakan tugasnya. Oke, selamat hari Minggu.